Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang pembelajaran jurnal khusus yang bertujuan untuk satu, memenuhi tugas mata kuliah akuntansi saya. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai dari dosen tercinta saya, Ibu Nurlinda. Yang ketiga, berbagi ilmu mengenai pencatatan jurnal khusus. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus? Nah, jurnal khusus merupakan suatu metode untuk mengintisarkan transaksi menurut Niswonger 1999. Menurut Niswonger juga, jurnal khusus itu terdiri dari 1. Jurnal penjualan, 2. Jurnal penerimaan kas, ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal pengeluaran kas. Nah, menurut yang saya pelajari dengan dosen saya, Ibu Nurlinda, jurnal khusus itu ada 5, yaitu yang kelima adalah jurnal umum, yaitu jurnal yang berisi tentang pencatatan atau retur pembelian dan penjualan. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal ini berisi tentang pencatatan penjualan secara non-tunai atau kredit. Sedangkan yang nomor 2 yaitu jurnal khusus penerimaan kas, merupakan jurnal yang mencatat tentang penerimaan kas, penerimaan tentang penjualan tunai dan penerimaan piutang, dan lain-lain. Sedangkan jurnal yang ketiga yaitu jurnal khusus pembelian yang mencatat pembelian secara kredit. Jurnal nomor 4 yaitu jurnal pengeluaran kas, yaitu yang mencatat pengeluaran kas baik dari pembelian barang secara tunai, pembayaran hutang, dan pembelian perlengkapan serta pemberian diskon dan lain-lain. Nah, jurnal yang terakhir adalah jurnal umum yang mencatat retur pembelian dan penjualan. Selanjutnya, yuk kita simak contoh jurnal khusus berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di tahap pembuatan jurnal khusus, utamanya di usaha dagang bersama. Di sini sudah terdapat saya sediakan transaksi usaha dagang bersama per 31 Agustus 2021. Dan di sini saya juga sudah membuatkan nomor akun serta sudah membuatkan kolom-kolom jurnal khusus. Di antaranya di sini ada jurnal khusus penjualan yang berisi tentang formatnya tentang tanggal, keterangan, ada juga invoice yang berisi tentang tagihan atau nomor faktur. Kreditur yaitu orang yang melakukan pembelian atas ke toko kita ya. Yang selanjutnya ada juga termin, yaitu pembayaran atas kesepakatan bersama, berisi nanti tentang syarat penjualan. Selanjutnya ada referensi, debit, account receivable atau disebut juga dengan piutang, kredit. Bawahnya juga ada sales. Nah, di sini juga ada jurnal khusus penerimaan kas. Formatnya adalah sebagai berikut. Nomor 3, jurnal khusus pembelian yang berisi tentang jurnal pembelian secara kredit. Sedangkan di nomor 4, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal yang berisi tentang pembelian secara tunai. Sedangkan di sini nomor 5 ada jurnal umum. Formatnya sebagai berikut, seperti biasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan menentukan apa sih di tanggal-tanggal 10 sampai 31 ini. Apakah dia masuk ke jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, ataupun jurnal umum. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukannya. Di sini dijual barang dagang kepada toko berkah dengan invoice nomor A101 sebesar 1.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, otomatis karena ada syarat penjualannya, berarti di sini termasuk ke dalam jurnal penjualan secara kredit. Berarti ini masuk ke jurnal khusus
penjualan. Sini kita kasih warna dulu biar nanti mudah untuk memasukkannya ke dalam kolom. Nah, berarti untuk transaksi 10 Agustus itu masuk ke jurnal khusus penjualan. Ya udah, sekarang kita langsung isi aja. Dijual barang dagang. Berarti sini tanggalnya terdapat 10 Agustus. Kita tulis 10 Agustus. Selanjutnya yang kita isi adalah invoice, yaitu nomor faktur. Di sana sudah kita baca dengan nomor A101. Berarti di sini kita juga menulis A101. A101. Krediturnya yaitu Toko Berkah. Selanjutnya yaitu termin. Termin itu syarat penjualannya. Yang ini dia. 2/10. Sorry. Gak bisa ya. Ini 2/10 N/30. Ini maksudnya jika kita ingin mendapatkan diskon sebanyak 2%, berarti kita harus membayarnya dalam 10 hari dalam 30 hari ini. Oke. Sini referensinya kita kasih checklist saja karena dia tidak mempunyai nomor akun. Oke. Karena ini termasuk ke dalam penjualan secara kredit, otomatis kita baru menerima uang dari kreditur Toko Berkah tersebut. Nah, di sini waktunya kita memasukkan itu sebagai piutang karena Toko Berkahnya belum bayar kepada kita. Berarti dia masuk ke dalam piutang atau account receivable sebanyak 1000. Sedangkan penjualannya juga kita isi dengan di kredit sebanyak 1000 juga. Teman-teman, kita luruskan dulu. Mohon maaf ya teman-teman karena ini terlalu kecil. Soalnya saya belum punya laptop. Nanti kalau sudah punya laptop akan lebih enak lagi untuk menjelaskannya. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu ini dia, dijual barang kepada toko laris tunai. Kepada toko laris tunai sebesar 500. Oke, kita kasih warna dulu. Nah, jual barang tunai. Berarti dia itu masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena jurnal penerimaan kas ini adalah tempat untuk pencatatan tunai atau penjualan tunai maupun pelunasan piutang. Nah, langsung aja kita isi dijual barang dagang kepada toko laris sebesar 500. Otomatis kita akan mengisinya. Di sini tanggal 11 Agustus. Keterangannya penjualan keterangannya tadi dijual barang dagang kepada toko laris secara tunai, berarti otomatis di sini akan mendapatkan cash atau keterangannya ini ditulis penjualan cash. Di referensinya sesuai dengan nomor akun penjualan cash. Kita lihat penjualan cash sama juga dengan salesnya teman-teman, karena ini termasuk juga dengan penjualan tunai. Sini kita salin aja. Allah. Selanjutnya yang kita terima yaitu cash. Cashnya sebanyak 500 rupiah. 500. Diskon penjualannya tidak ada.
berarti dikosongkan aja. Penjualannya juga 500. Piutangnya juga tidak ada, akun lain juga tidak ada. Oke, selanjutnya kita di tanggal 12. Dibeli barang dagang dari toko Mantap dengan invoice nomor PB005 dengan syarat pembelian 5/5 N/30 sebesar 1.500. Oke, kita kasih warna dulu, warna hijau. Di sini kita tandain dengan warna hijau untuk penjualan barang dagang warna hijau, sedangkan untuk pembelian secara kredit kita kasih warna merah. Dibeli barang dagang dari toko Mantap, berarti ini secara kredit ya teman-teman, karena di sini sudah terpampang kian syarat pembeliannya. Langsung aja kita masuk ke kolomnya, yaitu di tanggal 12 Agustus. Invoice-nya PB005 PB005, krediturnya toko Mantap. Selanjutnya terminnya yaitu 5/5 N/30. Oke, maksud dari termin ini adalah untuk mendapatkan diskon sebanyak 5%, jadi artinya kita harus membayarnya dalam 5 hari setelah pembelian, setelah pencatatannya. Ini batas pembayarannya sampai 30 hari. Lewat dari 5 hari, berarti kita tidak akan mendapatkan diskon sebanyak 5%. Untuk referensinya kita isi dengan checklist juga, karena dia itu tidak termasuk ke dalam akun. Oke, kita kasih checklist. Ya, diarahkan ke tengah dulu ya teman-teman. Selanjutnya pembelian tadi sebanyak 1.500. Untuk perlengkapan kosong, akun-akun lain juga kosong, kredit hutang juga kosong. Bentar teman-teman, ini kan untuk pembelian secara kredit, otomatis di kredit juga kita isi 1.500. Oke. Mohon maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya. Insya Allah kedepannya semoga ada rezeki lagi agar memudahkan untuk kita belajar. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 13. Di sini dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, di sini juga terdapat pembelian secara kredit lagi teman-teman. Berarti otomatis kita beri warna merah ya. Oke, kita masuk ke jurnal khusus pembelian lagi. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 13 Agustus. Invoice-nya nomor invoice-nya kelupaan mungkin teman-teman. Invoice-nya P200. Oke, sudah saya perbaiki ya teman-teman. Tadi ada kesalahan sedikit. Invoice-nya P200. Berarti kita tulis di sini P200. 200. Untuk krediturnya kita baca lagi toko lengkap. Untuk terminnya 3/10 N/30.
referensinya 3/10. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan lagi karena keyboardnya kadang berpindah-pindah. N/30. Artinya untuk mendapatkan diskon sebanyak 3%, kita harus membayarnya dalam 10 hari setelah tanggal pembelian atau pencatatannya. Di sini batas pembayarannya sampai 30 hari ya teman-teman. Di sini juga dikasih checklist. Untuk pembeliannya tadi sebanyak 200. Oke, kita masukkan lagi ke pembelian 200 dan di hutang 200 karena ini kan pembelian kredit. Otomatis jadi hutang dong kepada toko lengkap. Oke, selanjutnya kita ke transaksi yang kelima. Di tanggal 14 dibeli perlengkapan tunai kepada toko Sampurna sebanyak 600. Jadi kita kasih warna kuning ya teman-teman, atau orange. Nah, dibeli perlengkapan tunai berarti masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Salah, tidak warna kuning ya teman-teman, kita kasih warna yang biru saja. Karena untuk warna kuning tadi masuk ke ini, tadi dijual barang dagang secara tunai, berarti di sini jurnal masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, sedangkan ini dibeli perlengkapan toko Sampurna secara tunai, berarti otomatis masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, tanggal 14 Agustus kita masuk ke jurnalnya. 14 Agustus keterangannya dibeli perlengkapan, berarti di sini kita masukkan keterangannya kas. Referensinya masih sama 411 ya. Oke, kita lihat dulu untuk kas. Oke, tadi di sini referensinya kita isi 411 karena merupakan ini nomor akun untuk pembelian. Karena di sini kan soalnya juga pembelian tadi kita baca, otomatis di sini diisi sebanyak pembeliannya secara tunai 600.000. Oke, di sini kita tulis 600 saja. Akun lain tidak ada. Di kredit kita isi dengan 600 juga karena dia akan mengeluarkan kas. Oke, sudah selesai. Diskonnya juga masih kosong. Selanjutnya tanggal 15 Agustus dijual barang dagang kepada toko terpercaya dengan invoice nomor A103. Dijual barang dagang dengan toko terpercaya dengan nomor invoice 103 sebanyak 500 dengan syarat penjualan 2/30 N/30. Otomatis ini masuk ke jurnal penjualan secara kredit. Di sini kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 15 Agustus. Invoice-nya tadi A103. Untuk nama tokonya yaitu terpercaya. Toko terpercaya. Untuk terminnya yaitu 2/10 N/30. 2/10 N/30.
N/30. Kita kasih checklist juga ya teman-teman. Oke, kita kasih di tengah dulu biar rapi. Untuk piutangnya sebesar Rp500 teman-teman. 500 ya, di penjualannya juga otomatis 500. Di sini kita tidak perlu menuliskan lagi rupiah Rp gitu karena sudah dijelaskan kian di judul atas seperti ini. Oke, untuk nomor 15 udah ya. Ini tadi warna hijau. Warna hijau teman-teman. Selanjutnya tanggal 20 diterima pelunasan dari toko berkah. Otomatis ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Berarti di sini kita kasih warna oranye. Diterima pelunasan dari toko berkah. Mana toko berkah tadi di sini jurnal penjualan, berarti dia telah melunasi hutangnya kepada kita sebanyak 1.000. Oke, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas di tanggal 20 Agustus. Di sini kita tulis nama tokonya ya teman-teman, yang membayar hutang itu toko berkah. Toko berkah. Untuk referensinya kita kasih checklist juga teman-teman. Checklist untuk piutangnya sebanyak, kita isi di sini dulu teman-teman, sebanyak 1.000. Kita periksa dulu apakah dia mempunyai termin atau syarat pembayaran. Nah, di sini tadi toko berkah 2/10 N/30, berarti dia akan mendapatkan diskon sebanyak 2% apabila membayarnya dalam 10 hari setelah pencatatan. Oke, di sini tanggal 10 dan dia membayarnya di tanggal 20. Wah, di sini dia mendapatkan diskon sebanyak 2% teman-teman. Jadi kita akan memasukkannya ke kolom penerimaan kasnya. Oke, kita akan membuat catatan pembayarannya dulu. Pertama-tama kita menulis terminnya dulu. Ini kita salin aja. (2/10 N/30). Berarti di sini penerimaan diskonnya sebanyak 2% teman-teman dalam 10 hari. Berarti di sini masuk ke dalam 10 hari. Ini kita hapus dulu kolomnya. Oke, pertama kita buat pencatatannya dulu teman-teman di jurnal khusus penerimaan kas. Kita tulis dulu catatan pembayaran piutang toko berkah. Oke, kita mulai dengan catatan toko berkah. Berarti berdasarkan terminnya 2/10, berarti kita tulis di sini di tanggal 10 dulu. Tanggal 10 bulan 8 sampai dengan
transaksi keduanya untuk pembayaran di tanggal 20 bulan 8. Otomatis di sini masih mendapatkan diskon dong teman-teman, karena diskon untuk toko berkat tadi 2/10 N/30 masih termasuk mendapatkan diskon 10 hari. Di sini kita catat masuk ke periode diskon. Kita tuliskan terminnya N/30. Maka kas yang akan diterima oleh toko kita yaitu, kita tuliskan dulu saldo piutangnya. Sebanyak 1.000. Kemudian kita tulis diskon 2%. Jadi 2% kali 1.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp20 ya teman-teman. Maka kes yang akan kita terima atau usaha dagang bersama yang terima adalah sebanyak 1.000 dikurang 20. 1.000 dikurang 20 sini kita buat dulu garisnya. 1.000 dikurang 20 berarti Rp980. Kita kasih warna biru. Oke, ini kita rapikan dulu. Nah, 980 berarti kas yang akan kita terima yaitu 980. Sedangkan diskon penjualannya kita isi dengan 20, karena tadi diskonnya 20 untuk piutangnya 1.000, untuk akun lainnya masih kosong. Untuk transaksi selanjutnya dibayar hutang ke toko lengkap, berarti di sini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita kasih warna biru. Oke, toko lengkapnya masuk ke jurnal pengeluaran kas karena di sana transaksinya dibayar hutang kepada toko lengkap. Kita periksa dulu toko lengkapnya di pembelian secara kredit sebanyak 1.500. Sebanyak 200. Sorry tadi salah. Sebanyak 200 toko lengkap. Otomatis di jurnal pengeluaran kasnya kita tulis tanggalnya dulu ya. Tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Keterangannya kita tulis nama tokonya lengkap. Untuk referensinya kita kasih checklist lagi. Untuk hutangnya kita tulis sebanyak 200 karena hutang kita kepada toko lengkap itu sebanyak 200. Pembelian kosong, akun lain kosong, kasnya juga kosong. Di diskon pembeliannya di kas juga kita belum bisa tuliskan karena terlebih dahulu kita
catat dulu untuk mendapatkan diskonnya. Catatan untuk toko lengkap. Dikasih di tengah dulu. Untuk toko lengkap, kita periksa dulu termnya dari tanggal 13 Agustus ke tanggal 23. Kita hitung 13 per 8 sampai 23 per 8 sama dengan 13 sampai 23 masih 13 sampai 23 masih bisa mendapatkan diskon karena di sini baru 10 hari. Berdasarkan terminnya di sini 3/10 M/30 masih bisa mendapatkan diskon. Berarti di sini kita tulis dulu saldo hutang sebanyak 200 untuk diskonnya. Diskon kita periksa dulu terminnya teman-teman. 3/10 N/30 artinya akan mendapatkan diskon 3% apabila kita membayarnya dalam 10 hari ini. Diskonnya kita kalikan dulu dengan 3% kali 200 rupiah. 3 kali 200 itu 3% kali 200 itu sebanyak 6 rupiah. Berarti cash yang akan diterima 200 dikurang 6 menjadi 200 kurang 6 berarti 1000, maksudnya 194.000. Oke, berarti di pembelian tidak ada, di akun lain juga tidak ada, di kas kita bayar 194.000 untuk diskonnya. Yang tadinya 200 dikurang 6 menjadi 194. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir diterima dari toko terpercaya, barang yang telah dijual karena rusak sebanyak 75 rupiah. Kita kasih warna ungu. Otomatis dia masuk ke jurnal umum karena jurnal umum ini berisi tentang warna ungu ini termasuk ke jurnal umum karena merupakan jurnal retur penjualan. Otomatis masuk ke jurnal umum. Kita tulis tanggalnya dulu di tanggal 31 Agustus. 31 Agustus. Untuk keterangannya kita buat penjualan, retur penjualan atau pengembalian penjualan. Referensinya kita isi kita cek dulu dengan nama akun, nomor akunnya. Purchase return berarti sales return. Sales returnnya 403. Berarti di debitnya ini otomatis 75 rupiah. Karena soalnya tadi pengembalian dari toko terpercaya, kita cek toko terpercaya dari penjualan kas dan ikut receivable-nya 500, otomatis yang 500 itu dikurang 75
karena 75 itu sebanyak barang dagang yang telah rusak. Di sini kita buat piutang kita berkurang sebanyak 75. Oke, kita periksa lagi apakah masih ada. Habis ternyata teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Kita buat seperti ini dulu. Untuk membuat saldo. Di sini 1000 ditambah 500 berarti 1500. Di kredit juga 1500. Kita beralih ke jurnal penerimaan kas. Di sini kita jumlahkan juga teman-teman. Di sini kita buat kolom dulu. Saldo. Rp500 ditambah 980 berarti 1480. 1480. Oh, belum teman-teman. Ternyata di debit masih ada lagi ditambah 20. Berarti ini juga digabung teman-teman. Untuk saldonya di sini kita tulis 1480 tambah 20. Otomatis di sini jadinya 1500 karena 1480 ditambah 20 yaitu 1500. Oke, kita beralih ke kreditnya. Di penjualan sebanyak 500, di piutang sebanyak 1000, jumlahnya berarti 1500. Berarti balance ya teman-teman. Kita kasih tanda warna dulu biar lebih mudah. Di sini juga. Untuk nomor 3 kita beralih ke jurnal pembelian. Di debitnya 1500 ditambah 1500 ditambah 200 berarti 1700. Di sini juga kita jumlahkan kreditnya 1700. Di sini kita tulis saldo. Ini kita hapus aja teman-teman karena tidak ada fungsinya juga. Selanjutnya kita beralih ke jurnal pengeluaran kas. Di sini kita akan jumlahkan juga. Untuk kotak yang berlebihan boleh dihapus juga ya teman. Oke, kita jumlahkan. Di sini kita tulis saldo. Untuk di debitnya 200 ditambah 600. 200 ditambah 600 berarti 800. Kita kasih di tengah biar nampak jelas. Di sini juga 600. Di kas 600 ditambah 198 berarti 790. 600 ditambah 194 ditambah 6 berarti 800 juga.
Di sini balance ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita hapus dulu. Nah, kita tulis saldonya. Untuk di debit 75, di kredit juga masih 75. Kita kasih di tengah juga biar jelas. Nah, kita periksa dulu. Nah, selesai kan teman-teman, semuanya juga balance. Tidak ada masalah. Ini tadi kita kasih warna biru. Nampak jelas ya teman-teman? Nah, selesai juga jurnal khusus kita. Terima kasih untuk semua. Nah, selesai juga jurnal khusus yang kita buat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.